Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih dapat menjalankan ibadah salat subuh di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Tentunya semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala bagi kita di pagi hari ini yang penuh dengan kesegaran, dan tentunya dengan bangunnya kita diawali dengan melakukan sholat subuh ini sebagai realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah tahaddus bin nikmah, yaitu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepadanya, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Ini WRC lagi nih. Ustaz reaksi cepat ya. Saking cepatnya saya jadi lupa, jadi bingung saya mau ngasih apaan ini, bingung. Ya bener, ini lagi fokus ke sesuatu hal. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga para malaikat-malaikatnya senantiasa menyukai dan senantiasa memberikan rahmat dalam kumpul-kumpulnya kita ini untuk kita mendapatkan ilmu agama. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menyinggung tentang keutamaan daripada orang-orang yang memiliki atau mencari ilmu lah. Misalnya dengan kata-kata afala tatadabbarun, apakah hendaklah kalian misalnya berfikir, mentadabbur. Mentadabbur itu mencari pelajaran ya, mengambil pelajaran bisa juga. Mentadabbur bisa juga artinya berfikir dengan alam araya ini, sehingga kita menemukan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga dengan kata-kata afala tatafakkarun, ya, apakah hendaknya kau tidak berfikir. Ini juga menunjukkan hendaknya kita sebagai manusia yang tentunya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan katakanlah misalnya. Kalau kita lihat misalnya hewan itu kan otaknya
dengan posisi perutnya saja itu sejajar. Artinya menunjukkan bahwa hewan itu ya hidupnya ya berpikirnya cari makan, tidur, ya kemudian kadang berkelahi, berantem dan lain sebagainya. Berbeda dengan manusia karena akalnya itu diletakkan lebih mulia, dia di atas. Maka dia di atas kepala, di kepala yang artinya berdiri dengan tegak, di mana dia lebih tinggi otak itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu kemuliaan kepada manusia, bahwa manusia itu memang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Apalagi diberikan akal dan pikiran. Kalau makna akal dalam arti fisik kan itu ada di dalamnya ada otak ya. Tapi kalau makna fikir atau berfikir, ini makna yang bersifat maknawi. Ya, artinya dengan sinerginya antara pikiran, hati dan juga perasaan, maka manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, artinya gunakanlah akal kalian, gunakanlah pikiran kalian dan hati kalian untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti bahwa kita disuruh tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pekerjaan yang bersifat ya kecil, menengah maupun yang besar, semuanya harus kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak diniati atau diniatkan di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ya perbuatan kita ini di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala maka akan sia-sia, artinya tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya niat itu kan tidak selalu diucapkan pada saat ketika kita melakukan suatu perbuatan. Boleh jadi sebelumnya kita melakukan, misalnya kita mencari nafkah. Kalau ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga mengandung ada nilai ibadah ya. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah, atau untuk senantiasa mengabdikan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak hanya manusia saja, jin pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia ini diberikan kekuasaan dalam arti bahwa kita diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola, memelihara bumi ini, karena kita juga sudah artinya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka kedudukan sebagai khalifah ini kedudukan yang sangat tinggi, terutama di dunia atau di bumi ini ya. Sehingga hanya manusia sajalah yang bisa mengelola bumi ini, memelihara bumi ini, sehingga sampai saat ini bahkan sampai ke depan
itu akan menjadi baik lah artinya. Tapi itu pun juga hal yang senada juga itu diprotes juga oleh malaikat ya. Malaikat memprotes. Artinya manusia di sisi satu hal dia mempunyai satu sifat, artinya di dalam tubuh manusia itu ada sifat kemalaikatan, ada satu sifat juga sifat setannya juga, dalam arti bahwa manusia ketika dia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka untuk mengelola bumi ini terkadang dengan sifatnya yang mungkin bahkan mempunyai sifat, ada hewanianya juga ada ya. Di dalam tubuh manusia ini ada sifat hewaniyah, ada sifat syaitoniyah, ada sifat nafsunya yang terkadang tidak bisa dikendalikan, sehingga dalam pengelolaan ini atau pengelolaan bumi ini sering terjadi apa yang sebagaimana disinggung oleh malaikat, melakukan pengerusakan, melakukan pembunuhan, saling membunuh. Wajar kalau malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu seorang manusia yang berbeda dengan posisi kalian wahai para malaikat, ibaratnya begitu. Tetapi kemudian malaikat pun bertanya, wahai Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk-makhluk yang atau seorang khalifah atau khalifah yang di muka bumi ini suka merusak dan menumpahkan darah, suka merusak dan menumpahkan darah. Kalau tujuan manusia diciptakan Allah sebagai khalifah, maka dia harus memelihara, maka dia harus menjaga dengan sebaik-baiknya bumi ini atau alam ini. Tetapi mengapa ya misalnya dalam kenyataan gitu, di alam dunia ini kita melihat atau di muka bumi ini banyak manusia yang kemudian melakukan pengerusakan, banyak manusia yang kemudian melakukan saling membunuh atau saling berperang atau saling merusak. Di mana posisi khalifahnya ini? Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari kedudukan jin misalnya atau kedudukan malaikat, sebenarnya dalam satu riwayat juga disebutkan ada satu malaikat juga yang menghendaki untuk hidup diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diberikan nafsu, maka malaikat ini tidak mampu untuk menguasainya. Nah, berbeda dengan manusia, ketika diberi nafsu, maka karena memang dia sudah diperuntukkan untuk memimpin bumi ini, maka bumi ini bisa dikelola dengan baik. Dari zaman ke zaman terjadi perubahan. Misalnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam gitu. Begitu sederhana, begitu sangat artinya tidak ada perkembangan dalam arti model yang kayak sekarang gitu. Di zaman Nabi Adam saya kira belum keadaan bumi ini tidak seperti apa yang kita lihat sekarang. Dulu sangat sederhana, mencari makan pun dengan cara berburu. Ya, mencari makan, ada pertanian juga, tapi itu sederhana. Tapi berkembang terus bumi ini sehingga sampai sekarang menjadi lebih berkembang, dan di sana sini ada
semacam fasilitas-fasilitas yang diciptakan oleh manusia, ya, diciptakan oleh manusia yang mempunyai kekuatan melebihi daripada kekuatan hewan yang besar-besar saat itu. Sedangkan hewan-hewan yang besar itu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dari hewan-hewan yang besar itu lalu kemudian dari bangkai-bangkainya itu menjadilah sebagai sumber daya alam yang kemudian digunakan oleh manusia. Tapi yang diperkirakan oleh malaikat itu pun menjadi betul. Kalau manusia itu suka merusak dan suka menumpahkan darah, artinya suka membunuh. Apa gunanya diciptakan senjata misalnya? Kalau bukan untuk membunuh. Apa diciptakan bom-bom yang besar, ya, kalau bukan untuk juga ingin melebihi dan berkuasa dan kemudian untuk menindas yang lainnya. Nah, oleh karena itu apa yang ditanyakan malaikat itu menjadi benar adanya, bahwa di muka bumi ini manusia, ya, sampai kapanpun pasti ada salah satu sifatnya yang bersifat merusak. Baik sengaja maupun tidak sengaja, manusia itu pasti membuat kerusakan di muka bumi ini. Misalnya dengan cara, kalau tidak sengaja misalnya, ya, untuk mencari penghidupan, maka dikeruklah bumi ini sampai kemudian membuat lubang yang besar di muka bumi ini misalnya, sehingga kemudian nanti akan menjadikan misalnya terjadi kehancuran gitu, lingkungan alam yang merusak. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa telah tampak kerusakan di muka bumi ini. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan baik di darat maupun di lautan adalah karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, dengan merusaknya alam ini, maka kemudian terjadilah musibah atau terjadilah bencana di sana sini. Nah, tentunya bencana ini akhirnya pun juga kembalinya kepada manusia. Harus berpikir, harus menggunakan hatinya, bahwa kita harus kembali, bahwa manusia itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan semula manusia itu diciptakan adalah untuk khalifah. Ya, inilah yang kemudian yang terkadang manusia itu mengabaikan karena mengedepankan nafsunya. Apakah ini yang menjadi sebuah apa yang dipikirkan atau yang dibicarakan oleh malaikat, yang kemudian nanti selain daripada manusia itu memelihara alam ini, ya, menjaga alam ini, kelak nanti manusia pun yang akan merusak alam ini, yang kemudian juga manusia pun yang kelak akan menjadikan datangnya kerusakan yang besar yang disebut dengan kiamat misalnya. Ya, semua ya yang disebut dengan kiamat. Sekalipun kalau kita belajari dari pelajaran-pelajaran dalam kitab itu bahwa kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan. Tapi akhirnya ada satu pendapat dari beberapa orang gitu ya, cendekiawan muslim mengatakan bahwa kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia ini kelak pun nanti pada akhirnya
itu yang memunculkan atau yang kemudian mempercepat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari kiamat. Tetapi dengan syarat selama di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi orang yang kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari akhir, maka belum akan diturunkan kiamat itu sendiri. Nah, ini ada satu pendapat seperti ini. Tapi boleh jadi bahwa kerusakan-kerusakan itulah yang kemudian kelak itu akan memunculkan satu kerusakan dan pengerusakan di alam ini. Dan boleh jadi apa yang difikirkan orang pada saat ini atau difikirkan juga beberapa cendekiawan muslim gitu ya, terkait misalnya Palestina misalnya, yang sampai sekarang tidak selesai-selesai, yang kemudian kita juga ingin membelanya dan ingin mendukungnya untuk keberadaan negeri Palestina tersebut. Kalau kita lihat misalnya, ini ada satu pendapat ya, bahwa ketika Palestina ini bisa direbut oleh kelompok daripada Zionis Yahudi Israel dan kemudian aman, tentram, berarti ini menunjukkan dan ada yang satu pendapat mengatakan bahwa akan memunculkan satu dekatnya hari kiamat gitu. Karena di dalam hadis saja disebutkan bahwa kelak nanti akan muncul Dajjal, ya, Dajjal itu akan muncul diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan, kan disebutnya gitu di dalam hadis Bukhari Muslim, dan itu keluarnya di daerah ya Syria, Palestina atau daerah Syam sana. Ini menunjukkan bahwa tapi tetap saja kita sebagai manusia ya diperintahkan oleh Allah untuk tetap, yaitu tadi yang pertama, mengapa kita harus membelanya, mengapa kita harus mendukungnya? Yang pertama karena memang ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan bahwa kata ikhwah ya ini mempunyai satu makna, bahwa siapapun di muka bumi ini yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan beriman dengan takdir Allah, maka dia dihukumi sebagai saudara kita. Maka pada saat ini katakanlah di Palestina sedang dijajah atau sedang ditindas oleh Zionis Israel, ini adalah alasan pertama kita harus merasa sedih dan merasakan derita apa yang dirasakan oleh umat Islam yang ada di Palestina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus membela negeri Palestina? Ya, yang kedua ya tentunya karena ya bahwa umat Islam dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau pondasi yang satu runtuh, maka akan runtuh yang lainnya. Kalau pondasi yang lainnya kemudian jatuh, hancur, maka akan jatuh semuanya. Maka sebuah rumah jika ada salah satunya yang runtuh, maka akan membuat runtuh yang lainnya. Bagaikan satu bangunan, maka kita harus
eh, harus meyakini bahwa kita ini adalah umat yang satu, bagaikan satu bangunan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, mathalul mu'minina kal jasadil wahid, bahwa orang mukmin itu bagaikan tubuh yang satu. Idza tada'a udwun tada'a sairu jasadihi. Jadi bagaikan tubuh yang satu, apabila ada satu tubuh yang sakit, maka sakitlah yang lainnya, merasakan yang lainnya akan terasa sakit tersebut. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat, ya artinya ada sekelompok orang muslim yang ditindas, sekelompok orang muslim yang diintimidasi, kemudian yang dikucilkan, dan kemudian dianiaya, dizalimi dan sebagainya, harus ada perasaan di dalam hati kita, harus ada perasaan dalam dada kita, dalam pikiran benak kita, bahwa kita harus membela, mendukungnya, karena merasakan satu tubuh itu tadi. Nah itu. Kemudian mengapa kita juga harus membela negeri Palestina atau Palestina? Selanjutnya adalah bahwa karena memang ya perbuatan menzolimi atau membunuh seseorang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bahkan disebutkan, barang siapa yang membunuh satu jiwa maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang kemudian menghidupkan satu nyawa atau satu jiwa, maka seolah dia akan menghidupkan semuanya dalam Al-Quran. Artinya bahwa perbuatan semena-mena atau perbuatan yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi Israel ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita negara Indonesia, mengapa kita juga harus sangat membela dan mendukungnya? Yang pertama, kita mempunyai satu kesamaan di dalam ya perasaan untuk kita pernah dijajah oleh negara lain gitu ya. Bahkan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, ya, negeri Palestina itulah negara atau warga pemerintahan Palestina adalah negara yang pertama yang mengakui akan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada saat itu. Maka oleh karena itu ya pantaslah bagi kita untuk mendukung dan membela apa yang sekarang sedang diderita oleh umat Islam di sana. Memang mereka itu kalau disuruh katakanlah disuruh pindah juga susah juga ya. Jangankan orang-orang warga Palestina, orang-orang Muslim Rohingya saja susahnya luar biasa, dia mau mencari tempat untuk dia berteduh dan berhidup gitu. Bahkan kadang-kadang ya mohon maaf ini ya, sekelompok orang ini pun saja, kita saja ya seperti kayak Rohingya ya, yang banyak tinggal di Aceh kan ada tuh ya, ada beberapa sekelompok orang Rohingya yang kemudian sementara ini masih ada di evakuasi, maksudnya di satu tempat gitu ya, dikasih tempat di sana. Itu pun aja kemudian muncul masalah-masalah baru yang kemudian bisa membuat ya ketenangan daripada negara setempat itu menjadi satu masalah tersendiri gitu. Ya, kalau seandainya misalnya orang-orang Palestina disuruh pindah misalnya, mereka akan menjawab ya, jawabannya itu pasti mengatakan bahwa di negeri Palestina ini ada Al-Quds, ada Masjidil Aqsa, dan ini tentunya satu alasan juga bagi kita mengapa kita harus mendukung dan bela. Masjidil Aqsa ini mempunyai tempat atau masjid yang sangat penting bagi umat Islam, sejarah yang
tidak bisa dilepaskan daripada sejarah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi gitu. Karena mengapa? Disitulah dahulu Nabi kita Muhammad SAW berakhirnya Isra-nya beliau ada di Masjidil Aqsa. Mulainya beliau melakukan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa. Dan di sana Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam terhadap para ruh para nabi terdahulu. Berarti Masjidil Aqsa ini mempunyai satu sejarah yang sangat penting yang terkait dengan kita sebagai agama Islam atau kita sebagai umat Islam. Maka wajar kalau mereka mengatakan, dan itu kita muliakan, masjid ini siapa yang menjaganya kalau bukan kami, kata orang-orang Palestina. Biarkan kami menjaganya, biarkan kami itu mati syahid di sini. Yang lainnya ya artinya dia tidak mau akan pindah dari tempat itu. Ya, artinya Masjidil Aqsa ini. Dan selain itu pula di dalam sebuah hadis Nabi juga, ya, riwayat Bukhari Muslim disebutkan, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi hadza, kata Rasulullah. Tidak ditekankan ya untuk melakukan suatu perjalanan atau melakukan menjadi sebagai musafir perjalanan jauh ya, kecuali kepada 3 tempat, yaitu 1 ke Masjidil Haram, kemudian 2 ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga Masjidi hada, yaitu Masjid Nabawi. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, as-salatu fil Masjidil Harami ya bi mi'ati alfi salatin was-salatu fi Masjidin Nabi ay fi masjidi bi alfi salatin was-salatu fi Masjidil Aqsa bi khamsati mi'ati salatin. Bahwa perbandingan solat ya ini juga menjadi satu alasan mengapa kita harus mendukung dan membela Palestina ya. Selain daripada kita sebagai manusia untuk sebagai khalifah untuk menjaga bumi ini agar tidak terjadi pertempuran ataupun pembunuhan gitu ya. Yaitu bahwa sholatnya kita saja bandingan ya, dibandingkan antara ya, artinya 3 masjid ini mempunyai satu keistimewaan. Yang pertama Masjidil Haram, misalnya kita sholat di Masjidil Haram ya, sholat di dalamnya itu dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lainnya selain daripada 2 masjid ini yang disebut, itu bandingannya sama dengan 100 kali kita sholat di masjid-masjid yang lain. Dan sholat di Masjid Nabawi bandingannya itu adalah 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali bandingannya dibanding dengan sholat-sholat di masjid yang lainnya. Oleh karena itulah maka kemudian sehingga di kita ini kan ada satu misalnya travel haji yang mengadakan atau travel umroh yang mengadakan ketiga perjalanan tersebut. Maka bersyukurlah ya bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, bagi kita yang sudah melaksanakan umroh, kita ya alhamdulillah sudah melakukan sholat di sana gitu ya. Bahkan saya juga pernah jadi imam di sana di Masjidil Haram. Jadi imam Pak, cuman imam sama kelompok sendiri Pak. Tapi kan imam juga, imam Masjidil Haram, tapi kelompok sendiri, bukan rame-rame, bukan gitu. Ya minimal sudah belajar jadi imam di sana lah. Nah, ini menunjukkan bahwa mengapa kita harus juga mendukung Palestina. Nah selanjutnya, dukungan apa yang kita harus lakukan terhadap negeri Palestina ini? Yang pertama,
Kalau kita misalnya berjihad fisabilillah ke sana, mungkin kita tidak akan mampu melakukan, dan itu jauh. Harusnya ya negara-negara tetangga di sana yang mempunyai satu kedekatan, ya, artinya tetangga dekat, misalnya negara Arab, negara Yaman, negara Yordania, negara Mesir, ada negara Syria. Tapi kayaknya baru negara Yaman yang menyatakan, ya, untuk ada beberapa tentara-tentara yang menyatakan diri untuk bisa membela secara secara jihad fisabilillah gitu. Kayak negara-negara yang lain belum. Karena memang ada satu pendapat juga itu, ya. Ini artinya alasan yang pertama, kita tidak memungkinkan untuk kita berjihad ke sana karena ya jauh. Maka jadi bagi kita, ya, skala prioritas bagi kita adalah mungkin jihad dengan finansial, jihad dengan uang, jihad dengan harta. Di dalam Al-Quran juga ada satu kata yang memerintahkan kita untuk jihad dengan finansial atau dengan uang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Disebutkan harta terlebih dahulu. Ini menunjukkan bagi kita skala prioritas berarti adalah harta finansial yang sangat dibutuhkan oleh mereka untuk misalnya membangun lagi infrastruktur yang sudah hancur, bangunan-bangunan yang sudah hancur. Hancurnya Pak, itu seperti gempa, hancur. Karena memang bayangkan, bom-bom yang dilemparkan oleh Israel itu bukan bom kecil, bukan bom skala kecil zaman dulu, ya. Itu baru yang kecilnya aja itu, ya. Mungkin kalau yang lebih besarnya lagi itu bisa rata semua itu. Sebenarnya bisa itu, ya, Israel untuk meratakan Palestina yang sedikit ini. Cuman kan ada di situ masih ada Al-Qassam, ya. Ada tentara-tentara Hamas, ya, ini yang luar biasa menjaga. Itu bisa kalau seandainya ini, tapi memang itu pasti akan butuh dana yang sangat luar biasa. Boleh jadi sampai negara Israel pun bisa jadi dia akan hutang besar terhadap negara Amerika, si pendukungnya ini. Karena Amerika pun juga tidak dengan secara gratis memberikan sumbangan atau sumbangan, katakan bom itu, dia pasti akan minta ditukar dengan yang lainnya. Sekalipun dia memberikan gratis, tetap aja pasti dia akan minta gantinya lah, ibaratnya gitu. Nah, tentunya jadi jihad bagi kita adalah harta yang paling cocok, yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ya doa. Doa ini memang senjata kita. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ya, doa, baik itu doa ketika setelah habis sholat atau doa kunut nazilah yang kita bacakan, ya, bagi kita bagi yang masih terus melakukan, silakan, yang sudah tidak apa-apa. Ya, artinya itu juga sebagai suatu realisasi dukungan kita, suatu realisasi bahwa kita membela akan keberadaan negeri Palestina dan mendukung apa yang sudah dirasakan oleh warga negara Palestina. Yang ketiga, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberikan informasi yang baik, informasi yang benar. Karena ada beberapa dari saudara-saudara kita, sekaliber ulama, sekaliber ustadz gitu, ya, dia menyampaikan bahwa kelompok-kelompok di sana itu ada kelompok-kelompok yang tidak benar, kelompok yang dikatakanlah pokoknya kelompok yang memanfaatkan dengan korban-korban warga Palestina yang tidak berdosa ini, kemudian hanya untuk kepentingan mengedepankan emosi semata gitu, artinya emosi untuk menguasai, menjadi superpower dan sebagainya begitu. Saya kira itu harus kita bendung informasi seperti itu.
Bahkan kalau bisa diklarifikasi, diberikan penjelasan gitu. Karena dalam Al-Quran kan di surat Al-Hujurat ya jelas banget. Fa in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu, ya kan? Apabila datang seorang ya fasik ya orang kemudian memberikan satu informasi yang tidak baik tentang sesuatu hal, apalagi terkait dengan orang-orang yang masih saudara kita gitu, ya kita harus tabayyun, kita harus klarifikasi, benar nggak sih berita ini begitu. Kalau ada misalnya informasi tersebut lewat ke kita, ya kita jangan klik juga lagi, share gitu atau forward ke tempat yang lainnya, karena kita juga akan mempunyai satu andil. Kalau seandainya apa yang dikatakan itu salah, boleh jadi akan menjadi dosa jariah begitu. Karena ya itu cara dukungan kita, ya apalagi yang bisa kita lakukan. Ya karena memang ada yang berbeda pendapat. Nah ini memang permasalahan keyakinan dalam arti pemahaman dalam hal akidah atau teologi yang membuat kemudian ada satu kelompok ya umat Islam itu yang masih berpandangan adanya istighot, ya adanya pemahaman bahwa adanya kelompok paham yang ini, ada kelompok paham yang itu, sehingga kemudian dia tidak mau mendukung, sehingga dia tidak mau memberikan satu donasi misalnya, atau tidak memberikan donasi secara besar-besaran gitu. Boleh jadi seperti itu, karena ya dikhawatirkan gitu ya, kelompok-kelompok bersenjata yang ada di sana itu masih ada berbau paham ini misalnya, atau berbau paham ini. Kita tidak melihat seperti itu harusnya. Kalau kita lihat dia masih meyakini adanya Allah, masih meyakini adanya dan masih melakukan menegakkan sholat ya. Saya melihat itu ada tayangan misalnya ya. Ada salah satu tentara Hamas yang menjadi imam ya di antara yang lainnya itu. Sungguh luar biasa. Membuat ibaratnya merinding gitu, sampai menangis gitu ya, membaca ayat-ayat Allah. Rata-rata tentara-tentara Hamas atau Al-Qassam itu hafiz Quran gitu, hafiz Quran, sungguh luar biasa. Dan dia memang sengaja menutup mukanya supaya tidak, ya artinya tujuannya supaya tidak untuk ya boleh jadi besar nanti kalau dia menang atau bisa muncul perasaan ria, atau bisa juga nanti ya ini juga dalam rangka strategi perang juga, mungkin itu diantaranya itu. Nah ini yang apa yang kita harus lakukan gitu ya. Nah kembali lagi, nah oleh karena itulah tetap saja sekalipun ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kalau seandainya negeri Palestina itu aman maka kiamat akan dekat gitu, ya tetap kita juga tidak boleh seperti berpandangan seperti itu juga. Kita tetap harus juga memberikan amanah, kita harus membantu mereka gitu sebagai umat Islam. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah persaudaraan kita. Kadang-kadang persaudaraan kita, ukhuwah Islamnya kita ini tercerai-beraikan atau tercederai hanya karena masalah-masalah hal duniawiyah. Kita pernah tahu dulu misalnya kita pernah semangat sekali luar biasa adanya 212, adanya berapa dan sebagainya. Tapi kemudian setelah kesini orang-orang yang dulu kita dukung, orang-orang yang dulu kita bela ternyata seperti itu. Jadi ya bagaimana Pak, apa yang kita lakukan? Ya sudahlah, kalau dulu ya dulu, ya sekarang ya kita harus berbeda lagi cara pandang kita gitu kan. Nah kita kan hanya bisa menghukumi sesuatu itu yang dohir saja, yang tampak saja kan. Imam Malik mengatakan nahkumu bil dzawahir wallahu yatalawas sarair. Dulu memang kita dukung, dulu memang kita bela. Nah kalau sekarang ya ntar dulu dong gitu ya. Artinya kita harus bisa memilah dan memilih gitu. Jangan sampai kemudian ya kita harus salah nih dalam memilih nanti suksesi kita gitu. Harus hati-hati. Ya, kita harus melihat komitmennya, kita harus lihat
kapabilitasnya. Karena semua yang ada pada sifat Nabi Muhammad itu harus ada juga oleh pemimpin kita. Karena pemimpin ini juga kan terkait dengan khalifah. Nah, khalifah inilah yang kemudian ya sangat erat hubungannya dengan keberadaan agama kita gitu loh. Itu pasti itu terkait dengan keberadaan agama kita, persaudaraan kita, ukhuwah imaniyah kita, ya ukhuwah ya saudara keimanan juga kan. Kalau kita salah ya, apalagi kita misalnya maaf gitu ya, kita nggak nyoblos gitu, atau kita ada satu pendapat, kalau begini jadinya lebih baik misalnya saya tidak menjadi sana, tidak menjadi sini, itu juga salah. Hati-hati ketika kita menjadi yang katakanlah tidak mau mencoblos ini, tidak mencoblos itu, maka pada saat itu coblosan kita atau satu suara kita diambil oleh orang lain ya, yang mungkin tidak sepemikiran kita, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Ini bahaya juga. Tetap kita harus ya mengikuti juga, tetap yang penting kita sudah berusaha. Ya kalau kita melihat mengkaca kepada sifat Nabi, ya itu harus ada sifat. Misalnya yang pertama siddiq. Ya, siddiq ini adalah jujur. Pasti orangnya bersifat amin, nah gitu kan, amin, punya sifat amin gitu kan. Amin itu artinya terpercaya. Ya amin itu sejak kecil. Nabi Muhammad saja sejak kecil itu sudah mempunyai sifat amin. Ya, amin itu ya, artinya masyarakat Arab itu sudah mengetahui sifatnya Nabi gitu ya, yaitu apa? Amin, betul. Amin itu sehingga sampai besar, ketika ya sampai kemudian dewasa, hanya saja ketika dia menjadi seorang yang muslih ya, orang yang kemudian memperbaiki, nah terjadilah pertentangan. Wajarlah dari paman-pamannya, orang terdekat dan sebagainya. Yang pertama siddiq. Kemudian setelah siddiq apalagi kan? Ada lagi amanah. Amanah terkait banget. Kalau siddiq itu berkata benar, ya berkata benar, tidak bohong. Ya kebalikannya adalah kidzib, berbohong, berdusta. Lihat aja siddiqnya, kata-katanya siddiq. Kemudian amanah, terpercaya. Kita lihat itu saja sih ya, 4 hal ini aja. Amanah. Kemudian apalagi tabligh, dia menyampaikan tidak apa disampaikan, nggak semuanya. Dari situ kita bisa menilai kalau punya sifat dia menyampaikan apapun, misalnya program-program yang terbaik dan sebagainya, dan disampaikan, dijalankan, berarti ya itu bisa kita pilih gitu. Selanjutnya fatonah ini penting, cerdas. Nah itu penting juga. Nah kalau kita salah pilih, aduh hati-hati juga nih, bahaya kalau seandainya orang yang kurang cerdas gitu ya. Kita harus itu, nanti 4 hal tuh, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. 4 hal ini harus jadikan satu modal bagi kita untuk nanti di bulan Februari. Terima kasih. Mohon maaf, gini kok jadi kesana ya, mohon maaf ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Enggak ada ya? Nggak ada. Oh iya silakan Pak April. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Sampai ketika kedatangan telah saya baca, maka terdiri paling besar dari 100 orang jemaah Islam 1 orang. 99 orang mati tewas. Maka itu kan gunung emas adanya di Irak. Jadi semua negara akan bertempur di sana. Jadi 100 orang cuma 1 yang menang. Jadi perjalanan manusia ini sebetulnya semua perang. Kalau kita mentok, solusinya perang gitu ya. Yang kedua kita umat Islam itu kan satu di belakangnya seluruh tubuh jadi sakit. Kenapa kan negara-negara Jazirah Arab itu tidak bersatu memerangi Israel? Sebetulnya dengan bersatunya dengan negara itu seminggu selesai tuh ya. Dengan kekayaan mereka, dengan senjata-senjata dengan Arab Saudi, yang lain-lainnya. Kenapa berani?
Oke, yang pertama ya, itu satu riwayat ya, satu pendapat ya, bahwa itu termasuk ciri-ciri datangnya Dajjal nanti kan ya, ciri-ciri datangnya kiamat lah ya, bahwa nanti akan terjadi pertempuran misalnya untuk merebutkan gunung emas yang ada di Irak gitu. Terus kemudian mengapa kok solusinya akhirnya terjadi peperangan, saling bunuh membunuh? Ya, kita tidak bisa pungkiri adanya pernyataan para malaikat di dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi kita tidak pungkiri. Ya, ini adalah satu bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi begitu. Karena qadarullah, satu skenario Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak nanti terjadi seperti apa yang diramalkan, itu akan terjadi peperangan yang luar biasa, kemudian mati semuanya, yang hidup hanya satu orang. Nah, itu boleh jadi adalah dikatakan sebagai perang dunia ketiga, bisa juga gitu, perang dunia ketiga ya. Boleh jadi itu tidak tepat seperti pernyataan seperti itu. Boleh jadi bukan emas yang ada di Irak, boleh jadi mungkin tempat yang lain, kita nggak tahu ya. Allah alam bisawab, itu hanya sebagai satu penggambaran. Maka kita tidak bisa menyatakan bahwa itu tepatnya di sini atau di sini, tapi bisa jadi terjadi juga di sana. Boleh jadi terjadinya juga tidak hanya di Irak saja, mungkin bisa juga di Palestina, di negeri Syam, Syria. Bisa jadi juga di Indonesia, negeri kita, ya, di Papua misalnya. Di situ ada Freeport, gitu kan, ada emas yang luar biasa yang dikeruk oleh ya sedang kerjasama dengan Amerika kan, kita kan terus ini masih dikeruk terus kan, kita nggak tahu juga di sana. Dan itu juga bisa terjadi. Artinya itu penggambaran, itu bisa akan terjadi di tempat mana-manapun gitu loh Bang. Yang terkait dengan masalah perebutan untuk mengambil ya kekayaan gitu, perebutan akan kekayaan. Dan memang selesai kalau saya jawab dengan qadratullah ya. Ya, artinya bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala, atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang kemudian yang diramalkan oleh, ya bukan diramalkan ya, dikatakan oleh malaikat. Sekalipun itu Allah kemudian akhirnya mengatakan bahwa Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tuh lebih tahu daripada kamu hai para malaikat. Ini menunjukkan bahwa hai malaikat, sebenarnya apa yang dikatakan oleh kalian itu benar, tetapi Allah mengatakan tetap itu semua adalah berada di dalam kekuasaanku semuanya. Gitu, artinya gitu ya. Artinya solusi apa yang dilakukan, kita mengajak kepada Nabi Muhammad saja, sebenarnya boleh jadi ya kekuasaan peperangan itu menjadi satu alat, menjadi satu alternatif solusi yang jalan yang terakhir lah, yang terakhir, bukan yang pertama. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam itu selalu diawali dengan dialog terlebih dahulu. Dialog dulu. Ada semacam prolognya, yaitu misalnya menghantarkan surah terlebih dahulu. Nah, itu kan dialog juga. Dialog menggunakan, kalau sekarang mungkin boleh jadi pakai WA atau pakai medsos dan lain sebagainya, atau pakai alat-alat komunikasi yang lainnya. Kalau dulu kan dengan manusia ya, mengirimkan surat gitu ya, atau dengan yang ditugaskan gitu ya. Nah, itu awalnya seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berikan contoh seperti itu. Salah kalau yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyebarkan agama itu dengan pedang di tangan kanan, terus misalnya Quran di tangan kiri. Salah. Yang jelas adalah bahwa Nabi melakukannya ada dialog terlebih dahulu. Ya, dialog terlebih dahulu. Nah, dialog kemudian misalnya kalau Anda tidak mau menyatakan menyatakan Islam, maka Anda berada dalam penguasaan kami, Anda dalam wilayah kami,
Anda harus membayar jizyah ya, atau upeti. Tapi kalau bayar upeti atau jizyah juga tidak mau, nah barulah kemudian, atau mereka malah kemudian melakukan satu penindasan, menzolimi satu kelompok, menzolimi satu kaum. Ini kan sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad gitu. Maka kami akan siap, oleh Rasul mengatakan, untuk membela kelompok yang sedang ditindas tersebut. Kayak kasus misalnya pada saat perang Tabuk kalau nggak salah ya, atau perang apa itu yang membela satu kelompok. Oh enggak, bukan perang ya, pada saat Rasulullah SAW dengan umatnya membela sekelompok orang suku Aus dan Khazraj. Nah itu kan suku Aus dan Khazraj ini kan mencari perlindungan kepada Rasulullah SAW. Mereka sudah mendengar ada seorang pemimpin yang bernama Muhammad di Mekah yang mempunyai satu pemimpinan yang baik, adil gitu. Maka mereka datang kan, sekelompok orang dari suku Aus dan Khazraj yang disebut dengan nanti ada perjanjian Aqobah pertama, perjanjian Aqobah kedua. Di situ kan mereka mendukung dan membela dan menyatakan diri masuk Islam, membela Nabi Muhammad SAW. Kan mereka itu sebenarnya datang kepada Nabi itu meminta bantuan. Suku Aus dan Khazraj ini selalu bertengkarnya atau selalu berperang. Karena kenapa? Karena hasutan dari orang-orang Yahudi saat itu di Madinah atau di Yasrib saat itu. Jadi orang-orang Yahudi memang dari dahulu, orang Yahudi dari dahulu itu suka mengadu domba dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya agar kemudian bermusuhan terus. Ya, kemudian yang kan disinggung oleh Allah dalam Al-Quran itu ya, kalau bukan karena bahwa kalian dahulu berada dalam jurang kehancuran gitu, tapi kemudian diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kau bersaudara, ikhwana, wa kuntum safa khufratin minan nari fa'anqadakum minha. Terus kalau nggak salah gitu ya, kemudian diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kamu saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian ditolong oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kamu kemudian saling bersaudara. Nah itu kan itu ayatnya. Kalau nggak salah di surat apa itu, Al Imran ya kalau saya. Nah itu kan terkait dengan masalah itu, bahwa Nabi tidak langsung menyatakan perang, tidak. Tapi ya Nabi melakukan dialog terlebih dahulu. Nah itu seharusnya seperti itu, kita melakukan dialog. Nah kalau dialog terus juga enggak juga, ya tetap kita akan adakan dialog lagi. Ya kan begitu. Ya seperti misalnya ini kan sedang ada dialog gencatan senjata dengan Israel, dialog lagi. Tetap saja namanya Yahudi tidak akan dialog, tapi dia gagalkan, dia tidak taati perjanjian itu. Nah memang ya inilah yang menjadi satu ujian bagi kita. Jadi rasa persaudaraan kita ini tercederai. Karena itu tadi ya, kelompok Yahudi itu sudah masif masuk ke ranah-ranah sampai kepada hal-hal tentang kebersamaan, kepersaudaraan itu tidak ada. Sehingga muncullah di mana kehidupan ini pemandangan beberapa kelompok ilmuwan negara-negara di Timur Tengah sana itu hidupnya hedonisme. Jadi hubud dunya karahiyatul maut. Ya, artinya cinta dunia dan takut mati. Memang betul dengan negaranya yang kaya raya, kayak negara yang Saudi Arabia kaya raya, kerajaannya juga seperti itu. Dibuat pemerintahannya itu biar cinta harta, dibuat cinta dunia lah, dunia. Sama juga kerajaan misalnya di Qatar,
kerajaan di misalnya di Kuwait dan lain sebagainya, itu kan negara-negara kaya. Jordania juga termasuk sebagian ya. Ini mungkin satu pendapat mengatakan itulah keberhasilan mereka untuk memasukkan paham-paham tentang kecintaan dunia, sehingga sekarang saja sudah masuk misalnya pagelaran musik, ya kan, ya konser musik yang sudah dihadiri oleh wanita di sana juga, yang dahulu itu sangat tabu bagi mereka, bahkan sudah agak bebas gitu ya di tempat di Riyadh atau di daerah, bahkan di Jeddah kalau nggak salah, itu ada satu pertemuan hotel yang khusus di situ yang ya buka aurat lah gitu, ada juga itu kayaknya, ada beberapa gitu, bukan di Jeddah, mungkin di Riyadh kali ya, di tempat-tempat yang bukan kota suci mungkin itu. Artinya itu yang membuat kemudian mengapa mereka itu akhirnya takut gitu, mereka tidak menyatu. Satu itu, yang kedua ada satu juga hembusan pandangan bahwa kelompok yang ada, kelompok khusus yang tentara-tentara yang ada di Palestina ditengarai adalah berpaham ini gitu loh. Ada satu paham ini lah gitu ya, yang kemudian membuat ya kelompok tertentu dari umat Islam yang benci dengan kelompok itu tidak mau untuk memberikan bantuan, tidak mau untuk mendukung itu yang kemudian yang fitnah lah, kita harus hati-hati ya gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin Pak. Mohon maaf ya yang bisa cuma sampai saya jawab seperti itu. Saya kira cukup ya Pak ya. Oke, billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.